mereka lebih ofensif. Mereka memilih Roger, berarti Rogernya akan membawakan fleeting time dari Apex 47. Oke, kita akan melihat mampukah EVOS berhasil mendapatkan kemenangan dan menuju ke tiebreaker. So, Sobat Mobile Legends Indonesia, satu misi MSC. Betul? Aku harap bersama-sama kita berdoa dalam hati masing-masing. Semoga EVOS diberi kekuatan, diberi kelancaran untuk membawa game ini ke tiebreaker dan membawa mereka ke knockout stage. Ya, masih ada harapan satu game lagi menuju kepada tiebreaker People Champion kita. Jadi langsung aja kita serahkan kepada casters yang bertugas Populul dan juga Aul mari kawal EVOS Glory. Yap, mudah-mudahan ya di game yang kedua kita lihat saja akan ada kemenangan untuk EVOS Glory karena inilah kesempatan terakhir mereka atau kalau tidak bandara lah yang akan mereka temui. Wah, berat sih ya. Cuman setidaknya satu sama hal maksimal yang bisa mereka amankan dulu nih. Lalu kita akan berangkat menuju ke tiebreaker. Betul, kita nggak apa-apa kita sampai ayolah. Kita nggak apa-apa mah, cuma kita temenin gitu ya. Pasti kita akan kawal ya, bahkan bukan cuma tiebreaker doang, sampai nanti di knockout juga tetap kita kawal ya pastinya ya. Tapi kita akan temenin nih. Doakan yang terbaik dulu untuk tim kesayangan Indonesia kita, pastinya satu misi MSC yang sedang berjuang EVOS Glory. Tapi kalau ngeliat dari Apex 47 dengan typical grok play-nya, ini cukup mengerikan ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin doang. Ini cuma ngeliatin doang, cuma nemenin doang. Tapi ini cukup mengerikan di mana Fluffy dibakar habis-habisan ya. Tapi setidaknya Fluffy di sini harusnya bisa mendapatkan level 2-nya juga. Tapi Apex 47 udah ada di bagian tengah lagi bersama dengan Dreams dan juga Cloudkun yang tepat berada. Mereka berhadap-hadapan. Kita lihat bagaimana Cloudkun nantinya bisa menjadi satu orang yang bisa mengontrol dari team fight lewat Mystic dan juga Infinite Seal. Yo, nah ini nih. Kelihatan sebenarnya kayak power clear-nya cepet, apalagi kan kalau ngelihat dari ada typical Xavier Skypiercer ya. Yap, Infinite-nya itu akan sangat mengganggu sekali. Hey, di bagian bawah kita ada pergerakan dari TNC yang menabrakkan dengan dirinya, di mana Anavel masih level 3 tertinggal kali ini. Yap, lagi-lagi ya sebenarnya dengan adanya bala gangguan yang terjadi dari Fireflux menuju ke arah satu sosok Anavel, tapi kita percayakan ini udah hero power nih. Bahkan ya ngelihat dari Fluffy dengan Terizla, Anavel dengan Alphanya, Brass dengan Moskove juga. Harusnya mereka akan bermain lebih lepas lagi untuk kali ini. Kita doakan semoga mereka tidak bermain secara under pressure. Walaupun pasti ada tekanan, tapi jangan sampai hal itu yang membuat mereka blank atau jadinya ada mistake-mistake yang nantinya akan mungkin terjadi. Tapi sekarang tabrakan terjadi ke arah bawah. Fluffy sigap langsung mengeluarkan flicker ya, tapi masih di situ. Oke, Fluffy ini dia masih saja berusaha untuk bisa mempertahankan ke arah satu wave yang ada di bagian bawah. Tapi Cloudkun hadir. Mereka berdua bekerja sama untuk bisa mendapatkan ke arah level 4. Oh, tapi ini informasi mahal sih. Flicker dari Fluffy-nya udah kena trigger. Jadinya nanti tidak akan ada serangan kejut dari penalty zone flicker yang bisa dibawakan juga. Tapi Turtle. Oke, kita lihat saya. Dan sekarang di timer ada Downing Light dan ternyata Turtle-nya masih berhasil diamankan lagi oleh Fireflag beserta dengan Nedorem yang diaktifkan dan Fluffy menjadi korban begitu berbahaya. Ini dia satu hal yang menjadi jaminan tambahan. Yap. Ini bener-bener loh Faramis ini. Aduh. Iya, kita tahu ya. Dengan adanya true damage yang bisa disumbangkan oleh Anavel, ini ya lumayan berat lah untuk ditanggulangi dengan adanya item-item defense lah ya. Tapi untuk fight jangka panjang tanpa adanya Valentina pula untuk EVOS Glory, ini Faramis akan semakin superior nantinya untuk bisa menjawab fight-fightnya yang bisa dilakukan. Inisiasi-inisiasinya mungkin juga nantinya bisa dikembalikan. Tapi kita berharap untuk EVOS Glory, mereka punya Cloudkun. Dari spamming untuk Infinite dan Mystic Field-nya ini akan mengganggu sekali, terutama di saat Netherrealm diaktifkan, di mana mereka akan rapat semuanya. Kita lihat ya bagaimana nanti Cloudkun ya. Namun di bagian atas Dreams udah mendapatkan gangguan dari Apex 47 bahkan Sunshine beserta dengan Brass. Mereka one v one situation, tapi sekarang 2 melawan 2 berhasil diambil lagi sama Sunshine ya. Ada Speedy Light Wheel di sana yang spinning Light Wheel yang benar-benar ngeganggu juga. Tapi untuk sekarang Apex 47 lagi-lagi akan memberikan tekanannya, bermain cukup agresif ke area jaga-jaga yang dimiliki dan membuat dari Dreams ini sulit untuk bisa melakukan screening. Dan Anavel sekarang sudah mengeluarkan dari Spiral apa-apanya. Iya, harus dipaksa mundur dulu sih dan bahkan lihat orange buff-nya. Farmingnya susah banget. Dan lihat Apex 47 nutup jalan dari Anavel dan Cloudkun.
Bagus banget nih macro play yang dimiliki oleh Apex 47, tapi barusan ditembak lagi dengan Downton Line. Mereka berusaha untuk bisa melakukan sebuah tim fight dan juga melumat habis karena beberapa player, ataupun untuk sekarang terlihat ada 3 player di dalam rumputan. Sekalinya mereka keluar ini mungkin akan menjadi satu efek kejut untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh EVOS Glory. Karena Anavelnya tetap berada di tersebut, tapi mereka masih menahan agar tidak terjadi tim fight. Yes, dan wah ini Fireflux mereka juga sabar banget lagi. Mereka nggak mau yang terlalu maksa untuk masuk ke dalam satu buah outer turret. Mereka cukup berpuas aja dengan adanya flicker yang ke-trigger, Orange ultimate buff yang dapet. ke-trigger. Iya, jadi udah cukup dengan orange buff. Dan emang di-delay aja karena letternya tadi dipakai di orange buff. Wah, TNC-nya nih udah free banget untuk Oh, bisa no. mendapatkan Gikara dari turtle-nya. Dan sekarang Fluffy menjadi korban. Menjadi satu hal yang begitu mengerikan, di mana untuk Cloud9-nya langsung saya terbakar di bagian belakang. Satu persatu Oh my EVOS God. Glory, 4 player lenyap. What? Oh no, Fireflux mereka berhasil untuk bisa menumbangkan 4 pemain dari EVOS Glory. Dan bahkan tidak ada yang bisa menghentikan bagaimana hancurnya outer middle turret di tangan dari Sunshine dengan Speedy Light Wheel yang dia miliki. Dan bahkan invasi ke arah jungle terus-terusan dilakukan sehingga membuat bahkan kali ini dari Anavel akan semakin tertinggal dari level Wild Charge Flicker yang memang masih bisa dihindari. Tapi memang ini membuat dari Brands juga akan semakin sulit untuk bisa maju. Ancaman terus-terusan bisa dilakukan oleh Fireflux. Fireflux hari pertama kalah dari NIP Flash dengan satu match tercepat juga ya 10 kemarin. menit. Iya. Tapi ternyata itu membuat mereka evaluasi besar-besaran dan hari ini mereka galak banget loh. Yap, mereka putar strateginya ya. Dengan begitu baiknya juga, tapi EVOS Glory mereka tertinggal 0 kill yang belum juga mereka pecahkan. Berbeda ke angka 5.000 gold di menit yang kelima. Ini perbedaan yang sudah cukup terasa pastinya. Dan bahkan sepertinya Alien sadar ada Anavel di sana. Yap. Dia kayak cuman mau mancing-mancing aja. Dan memaksa sepertinya outer bottom turret karena TNZ ternyata hadir dari arah belakang. Yap. Ini dia TNC udah level 10, sementara Anavel masih level 7, tertinggal 3 level. Dan Cloud9 benar-benar ditabrakin dengan adanya pergerakan dari Alien dengan Xbox-nya ini loh. Free banget dia untuk bisa nabrak bagian belakang. Yap, dan Dreams ini bakal susah banget buat bisa bertahan di depan sih. Pasti bakal dibakar-bakar terus-terusan juga sama Alien. Dan menginjak late game sih, ini EVOS Glory yang akan bisa mendapatkan powernya. Oke, kita lihat saja Alien sudah terkena efek trampolin barusan. Ada pergerakan yang udah dilakukan di mana ada 1 poin kill berhasil langsung didapatkan pula. Dreams yang mencoba untuk bisa maju terus-terusan, ada TNC yang tertinggal sendirian, Apex. tapi TNC masih sangat kuat. Bahkan sekarang AP47 bersembunyi di dalam rumputan. Namun Fluffy? sekarang berbeda, Fluffy mencoba untuk bisa mempertahankan dirinya dan juga mendapatkan ke arah beberapa poin kill, tapi ternyata malah dirinya yang dilumat habis dan menjadi korban lagi. Coba lihat TNC dari minimap, purple buff menjadi tujuannya. Oke, dan ternyata memang 3 kali Fluffy harus tumbang ya setelah cukup jauh juga tadi mengejar. Sekarang purple buff tidak akan lagi bisa dimiliki oleh Anavel, berbeda 3 level. Dari kedua belah jungler ini akan semakin sulit lagi untuk bisa catch up pastinya. Tapi bicara tentang late game, nantinya ada Brands dan juga Cloud9 yang akan bisa menopang di arah late game tersebut. Dan setidaknya ini EVOS Glory harus bisa nahan dulu, jangan sampai mereka terlalu buru-buru. Waduh, Wild Charge dikeluarin beserta dengan satu klik, tapi ternyata turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh Anavel. Hanya saja sekarang timnya menjadi korban, tapi TNC menjadi korban tanpa setelah double kill masih didapatkan pula Anavel. Sepertinya EVOS Glory masih ingin membalaskan keadaan apapun yang udah dilakukan oleh mereka di awal game. Tapi Anavel tertinggal sendirian, satu hit terakhirnya Sunshine berhasil dihancurkan pula Cloud9. Melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Anavel. Oke, dan itu adalah titik baliknya. Sekarang turret-turret udah mulai bisa dicicil satu persatu. Dan menjadi kesempatan pastinya untuk EVOS Glory bisa menyamakan keadaan kali ini. Dan apalagi kita lihat bagaimana Cloud9 udah punya damage juga. Dan ini dari instant replaynya Rosa. Dia buka Netherrealm, tapi memang nggak kena ke arah multi target ya. Dia cuma kena ke arah Sunshine-nya doang juga. Dan Anavel, dia udah punya damage yang cukup terasa. Sehingga akhirnya tadi 3 versus 1 hampir saja bisa dimenangkan, tapi tidak semudah itu. Anavel tumbang, tapi akhirnya hadirlah Cloud9 yang setidaknya membayar atas hilangnya Anavel. Yap, mengejar dari sisi network perlahan namun pasti. Come on, EVOS Glory. Mereka sudah mendapatkan tadi satu momentum untuk mulai membalaskan keadaan, tapi setidaknya sekarang ada pergerakan dari AP47 di area dari purple buff. Yap, alright. Dan ini juga masalahnya hancurnya satu outer middle turret juga jadi berat ya, karena visionnya makin meluas. Dan TNZ ternyata masih belum berhasil ya untuk secure, dan Anavel masih bisa dapetin purple buff-nya dan udah mulai catch up nih. Tadi beda 3 level Yap, tapi sekarang udah mendekatkan dari sisi levelingnya. karena tadi dapetin double kill itu loh, mahal.
jadi tabungan yang pecah juga kan. Betul. Akhirnya nge-boost juga ke arah XP-nya. Oke. Tapi memang walaupun keadaannya EVOS Glory udah mulai bangkit, tapi Fireflux mereka sepertinya juga tidak akan membiarkan hal itu bergulir lebih lama lagi. Mereka akan tetap tabrak terus-terusan. Ini dia beberapa player yang dimiliki oleh Fireflux. Mereka sudah berkumpul terus-terusan ya dengan adanya Rosa yang menggunakan Faramis. Mau tidak mau mereka akan selalu berkumpul untuk bisa melakukan sebuah team fight terus-terusan. Oke. Lord bentar lagi bakal muncul nih. Lane atasnya ini udah berhasil untuk dihancurkan oleh Fireflux ya. Tentu saja dari inner turret yang mereka targetkan. Tapi Rosa sudah mulai memancing juga. Tapi lihat bagaimana kali ini. Satu buah Netherrealm diaktifkan. Oke, Netherrealm yang diaktifkan. Hanya tinggal bagaimana cara mereka untuk bisa membalikkan keadaan di mana sekarang Dreams sudah mulai berubah dan juga bisa mengatakan damage. Kita lihat ada sebuah efek balasan yang dilakukan oleh EVOS Glory. Dua player berhasil dihancurkan di saat ada Lord yang muncul. Yes, dan itu dia kesempatan untuk Fluffy yang bisa menciptakan momentum. Penalty zone dan flicker yang dikombinasikan, di follow up dengan begitu baik. Walaupun memang dua pemain yang hilang dari Fireflux, tapi salah satunya adalah Rosa yang baru tumbang untuk pertama kalinya, sehingga waktu spawn dia akan jauh lebih cepat. Dan Apex pun sekarang sudah hadir dan akankah langsung di all in dan di commit. Yap, dan mereka sepertinya langsung commit terhadap satu Lord. Ini kita lihat akan seperti apa lagi, karena Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari EVOS Glory. Anavel, Dan juga kejar. dari TNC yang mencoba untuk bisa mengejar ke arah beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Glory. Dan benar saja ada Dreams yang berhasil langsung ditabrak, tapi Dreamsnya kehilangan cukup banyak SP dengan adanya Kari di belakang tubuh dari TNC itu sendiri. Oh, Spirit of Destruction tidak mengenai siapapun. Dan Fireflux mereka juga setelah menumbangkan Dreams, mereka memilih untuk mundur karena mereka sadar bahwa Lord akan segera muncul sesaat lagi. Poke damage dan bahkan dari satu buah Downing Light yang sudah mulai terasa menyakitkan. Ini akan menjadi gangguan dan akan menjadi satu buah kekuatan pastinya untuk EVOS Glory. Yap, Anavel sudah level 12, sementara TNC level 13. Apex 47 berada tepat di depan dari Anavel itu sendiri, dan di area tengah akankah mereka berhasil untuk bisa mendorong? Ada di bagian bawah ada satu wave minion juga yang harus mereka bawa. Tapi kayaknya bawahnya masih oke sih, masih seimbang juga. Dan lebih memilih untuk bisa membawa adanya Lord di arah atas. Anavel akan berada di paling depan. Inner turret akan direlakan sepertinya dari Fireflux. Tapi hati-hati, Apex 47 dia memiliki potensi untuk bisa memberikan serangan kejut dengan mengerikan. Yap, Anavel sekarang udah punya satu Hunter Strike. Akan semakin menyakitkan lagi, entah itu spiral apanya ataupun dari deretan rotari yang dia milikin. Kita lihat di bagian tengah, akankah mereka bisa mendapatkan ke arah satu otot yang ada di bagian mid, karena pergerakan dari Fluffy sudah mengeluarkan ke arah penalty zone-nya tadi. Apex 47 dengan satu konsil di dalam tubuhnya. One shot tadi connect ke arah dua player. Bahkan tuh sekarang Cloud-nya akankah dirinya bisa selamat dengan satu flicker yang udah langsung dibuang. Mereka semua langsung bergerak mundur, namun masih ada pergerakan dari Dreams yang tertinggal sendiri. Fluffy-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. 4 player yang diberikan oleh EVOS Glory terkena impact yang begitu menyakitkan. Yap, dan satu buah Last Insanity dari Alien memisahkan kawanan dari EVOS Glory di bahkan inner turret dari tengah kali ini. Coba untuk dihancurkan pula. Dreams menghilang, Downing Light masih coba untuk dipaksa keluar untuk bisa memberikan adanya serangan balasan dan Spirit of Alpha. Hampir saja Spirit of Alpha yang tadi terkena ke arah dari TNC. Oke, dan TNC masih berputar-putar pula mencari lagi pressure-nya. Dan satu buah purple buff ternyata masih bisa di-secure juga dengan cukup aman. Yap, ini dia yang sudah dilakukan oleh pemain dari Fireflux. Ya, ini harus main sabar sih EVOS Glory. Mereka tinggal tunggu aja nantinya Fireflux mereka cukup bermain secara rapat. Mereka membuka nantinya dari Netherrealm yang tadi aku lihat kayak Netherrealm-nya agak sedikit tergesa-gesa ya dari Rosa itu sendiri. Dan itu yang harusnya bisa dimanfaatkan nantinya oleh EVOS Glory, terutama dengan adanya continuous damage atau continuous CC yang diberikan oleh Cloud. Dan Brands ini cukup aman selama 12 menit ini belum tumbang sama sekali. Dirinya pun masih bisa nantinya menjadi tulang punggung damage juga. Yap, wajib itu mah hukumnya langsung ya. Harus menjadi tulang punggung. Iya, karena tinggal PR depannya sih yang harus gimana caranya membuat dari Cloud dan juga Brands nantinya punya positioning yang aman. Dan Lord sekarang sudah muncul menjadi Lord in hand yang pertama juga. Tapi dengan zoning out yang dilakukan oleh Apex dan juga dari Alien, ini yang ngebuat dari EVOS Glory susah banget buat maju nih. Mau event pun itu Dreams.
Ini Fluffy pun harus menjadi satu badan di depan juga bukan menjadi tugas yang sangat gampang karena sangat sulit sekali loh. Cloud pun harus menjaga posisi agar dirinya bisa selamat, tapi setidaknya untuk sekarang dia masih punya flicker, tapi tempat yang berbeda. Alien juga udah punya flicker. Alien akan bisa menabrak dengan sangat cepat dengan satu last insanity yang dia miliki, tapi 4 player bersembunyi di dalam Konsil. satu rumputan. Dan Fluffy kehilangan immortalnya, bahkan untuk sekarang Dreamsnya langsung menghilang dengan sangat cepat. Kita lihat saja akan seperti apa lagi, tapi Fluffy masih berhasil selamat. Anafel spiral apa untuk bisa kabur dari tersebut. Hanya saja Rosa masih berusaha untuk bisa maju dan juga memulai jalannya pertempuran. Anafel masih ingin lebih, ditembak dengan Donny Light. Anafel orang terdepan Sunshine ada di dalam rumputan sama-sama level 4. Kita lihat saja Speedy Leg ini langsung dikeluarkan. Oke, ini bahaya sih. Karena tadi kayak mereka cukup memaksa, immortalnya pecah. Dan fight yang kepanjang yang bisa dibawakan dengan dari Netherrealm ini. Yang akhirnya membuat dari Fireflux Esports punya kesempatan untuk bisa mengembalikan fight yang dilakukan oleh EVOS Glory. Oke, dia udah cukup dengan ternyata hancurnya Viraga Armor dari Alien. Dan sekarang ditabrak balik lagi. Yap, akankah Wild Charge dikeluarkan? Dan benar saja Wild Charge-nya sudah mulai connect. Sementara sekarang Anavelnya menyisakan 2 bar HP. Tapi Brand, bahkan sekarang Apex 47 berhasil langsung dihancurkan tanpa ada yang tumbang dari EVOS Glory. Oke, dan itu dia damage yang sudah cukup terasa dari Cloud9 hadir sebagai eksekutor juga. Ternyata Apex 47 yang kita tahu bagaimana Grok ini cukup lemah dengan adanya magic damage sehingga dirinya pun harus tumbang untuk ketiga kalinya. Namun Fireflux mereka nggak akan gentar, mereka bakal coba untuk kembali memancing adanya keributan di area Lord kali ini dengan adanya Alien sambil juga mengisi dari baterainya. Dan bahkan kayaknya bakal coba untuk dicepetin sih dengan adanya attack speed yang tinggi dari Brands. Tidak ada flicker di dalam tubuh dari Alien, berarti tidak ada lasan sanity yang benar-benar bisa menabrak ke bagian belakang. Tapi untuk Lawrence sekarang, masih menjadi milik dari Fireflux. Hanya saja barusan sudah terlihat ada satu lagi. Pergerakan lewat Netherrealm udah langsung dihancurkan pula. Tapi Rosa hilang. Ada 3 player dari Fireflux yang dihilangkan. Yap, tapi Rosa udah hadir lagi sih dengan pasif juga, stack dia udah cukup banyak. Walaupun Lord kali ini jatuh ke tangan dari Fireflux dengan hilangnya 2 pemain dari mereka, harusnya ini nggak bakal dioptimalkan sih potensi dari Lord tersebut. Mereka harus menunggu dulu, kecuali memang benar-benar di slow push. Tapi Brand sudah hadir untuk bisa langsung menghilangkan Lordnya secara cepat. Yap, mereka berusaha untuk bisa menghilangkan Lord ini dengan sangat cepat. Tapi terlihatlah tadi posisi dari Apex 47 karena terkena sedikit tadi damage dari Donny Light yang dikeluarkan oleh Cloud9. Dan mereka berfokus untuk bisa menghancurkan lagi karena inner turret ada di bagian tengah. Satu persatu objektif dari Fireflux diambil. Yap, jadi udah the power of hero nyaman juga ya. Terlihat kali ini pun aduh, TNC Cloud9. Cloud9. Ya ampun, Cloud9 kenapa bisa ketinggalan kayak begitu, karena untuk sekarang Cloud9-nya sendirian, Cloud9-nya terjebak dan Cloud9 menghilang pula Dreams-nya. Akankah bisa kabur yang tersebut, karena untuk sekarang Dreams-nya masih berusaha untuk bisa menghasilkan damage dan tidak sempat untuk bisa menumbangkan 2 player. Tidak, 2 pemain hilang dari EVOS Glory. Ini akan membuat dari Fireflux akan semakin lebih mudah lagi masuk ke area teritori dari EVOS tersebut. Di area top lane, kali ini bakal coba untuk dipaksakan keadaannya oleh Fireflux. Poke damage dari Rosa juga sudah begitu menyakitkan. Oh no, ini cukup berbahaya karena Fireflux mereka akan mengawal satu wave di area tengah. Yap, ada satu wave di bagian tengah, 5 detik lagi Cloud9 akan muncul. Harusnya Cloud9 masih sempat bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Cloud9 sudah respawn kembali, ada satu wave yang udah masuk lewat tengah, lewat atas. Dreams pun sudah mulai hadir. Mereka masih berusaha untuk bisa mempertahankan lagi karena satu base utamanya, karena sekarang base latar di bagian atas. Perlahan namun pasti tapi didobrak. Yap. Oh no, EVOS Glory mereka harus sabar sih, mereka harus bisa bermain kating dulu, pancing dulu dari Fireflux ya untuk maju agar nantinya dari Cloud9 bisa memberikan chaining CC dengan begitu optimal. Dan Fireflux mereka nggak akan memberikan ampun sepertinya karena satu wave bahkan di bawah. Kali ini inner turret akan segera dihancurkan. Downing Light sudah mulai dibuka. Nah itu dia. Retribution, inner turretnya masih bertahan. Dan Alien sudah mencari positioning untuk bisa masuk dan juga menabrak bagian belakang. Yap. Bagian defensif yang dimiliki oleh EVOS Glory untuk bisa membakar secara cepat. Oke.
Dan sepertinya kali ini dari Fireflux mereka akan, ya mereka tahu mereka nggak bisa maksa dengan adanya kelima pemain yang ready dari EVOS Glory. Dan EVOS Glory juga sudah merespon hal tersebut, mereka nggak mau bermain terlalu jauh, mereka akan cari momentumnya. Dan kalau bisa mereka harus lebih reaktif sih. Jangan proaktif, jangan sampai mereka yang inisiasi duluan. Karena kita tahu bagaimana potensi dari Faramis untuk bisa melakukan adanya counter initiate. Itu bakal enak banget, apalagi dengan adanya Purify yang ada di dalam tubuhnya. Jadi ini makin mudah lagi nantinya, tapi mau nggak mau EVOS Glory harus mancing dulu nih. Gimana caranya untuk Netherrealm ini bisa ke-trigger. Yap. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5 player sudah mulai berkumpul. Dan ada konsil yang udah langsung terdengar tadi. Sementara sekarang Anavel yang tertinggal sendiri di bagian belakang. Ada satu Wintercon yang udah langsung dia keluarkan. Tapi sekarang ada pergerakan dari Fluffy. Mencoba untuk masuk. Ada satu lagi Netherrealm langsung diaktifkan. Sementara sekarang pergerakan dimiliki oleh Brans ada di bagian belakang guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi Last Insanity begitu menyakitkan dengan masih ada Immortal di dalam tubuh dari Alien. Ditembaklah sudah dengan Dawning Light. Hanya saja Fluffy sudah menghilang dan tidak ada yang tumbang dari Fireflux. Oke. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk Fireflux, mereka bisa langsung set up menuju ke arah Lord dan eksekusi secara cepat tanpa adanya jatuh ke tangan dari Fireflux. Waduh, ngilu nih. Sangat-sangat ngilu ngeliat Lord yang sudah berhasil diamankan oleh Fireflux. Dan area defensif yang sudah cukup terbuka dari EVOS Glory. Waduh. Ngilu ya? Ngilu banget dan Ngilu banget. Mudah-mudahan ya, ini kita lihat aja area defensifnya akankah bisa dijaga oleh EVOS Glory atau kalau tidak berarti sudah sampai di sini. ini Alien bikin ke arah Ice Queen lagi. Ini bakal semakin mudah lagi untuk dirinya bisa memegang. Ya 3 pemain, ya bahkan kalau bisa bilang 4 ya yang range-nya gak terlalu jauh. Dan Rosa, Skypiercer. Ada Skypiercer di itemnya. Oh my god. Oke. Keji kamu Rosa. Lordnya ada di area tengah. Lordnya bersiap untuk masuk, ditembak dengan satu Dawning Light. Cloudkun masih mencoba untuk bisa mencari celah, masih bisa untuk mencari posisi, masih ada flicker di dalam tubuhnya. Dreamsnya siap untuk berubah dan juga mengantarkan damage. Kita lihat sejauh ini ada satu Mystic dan juga Infinite yang emang dikeluarkan guna untuk bisa membuat mereka terhenti. Namun di bagian bawah AP47 masih berhasil selamat pula karena dirinya masih berhasil masuk ke dalam satu Netherrealm. Tapi AP47 kabur ke tempat yang berbeda. Sunshine masih selamat pula. Aduh, Immortal yang terpecah. Oh, dan bahkan dia udah siap dengan langsung ke arah Winter Crown. Tidak ada yang tumbang, hanya ada beberapa Immortal saja yang terpecah belah kali ini. Dan lagi-lagi spamming ini yang akan menjadi satu bantuan juga untuk EVOS Glory bisa melakukan eksekusi atau bahkan membuka visionnya. Tapi untuk sekarang kita akan melihat bagaimana EVOS Glory bisa punya potensi untuk bisa mengembalikan keadaan perlahan tapi pasti, walaupun 3 base turret milik mereka sekarang sudah hancur. Waduh, ngilu bos. Mereka masih bisa mempertahankan area defensifnya, mereka masih mempertahankan game ini. Nah, mudah-mudahan ada efek balik yang bisa mereka lakukan. Nah ini replaynya sih, tadi pas banget sebenarnya dan Dar hilang. Tapi Immortal dan dia udah langsung bikin Winter Crown kan, kayak jaga-jaga ada yang tabrak lagi. Dan ya itu satu buah basic yang memang dimiliki ya untuk pro player juga untuk ganti-ganti item secara cepat. Dan menginjak ke menit 21, harapan masih ada selagi base belum hancur, harapan itu masih tetap ada. Yap, jadi buat adik-adik yang ada di kolom komen daripada kalian berantem gak jelas, yuk sama-sama kita support aja nih. Ayo, tim yang berasal dari regional kita gitu loh. Betul, kita bawa nama juga Indonesia pastinya ya. Iya, kenapa heran ya? Oke, tapi 30 detik Lord akan segera muncul. Jungle udah mulai dihabisin juga nih. Permasalahannya dari EVOS Glory, mereka punya PR juga di mana Super Wave Minion ini akan berjalan di 3 lane yang berbeda. Sneaky peeky dari TNZ, ternyata memang dirinya yang tidak terdeteksi juga. Dan Rosa punya Wishing Lantern, dia bakal coba untuk melumat nih lini-lini depan dari EVOS Glory. Yap, ini item-item baru sudah keluar semuanya. Ya. Ganti-ganti ya kayaknya nih Rosa nih. Benar, di bagian bawah ini nggak detect, dia magic sentry-nya nggak kena ke situ kan. Sementara sekarang Branson sendiri di bagian bawah guna untuk bisa menghilangkan satu wave minion tersebut ya. Ada 2 wave minion di bagian bawah. Oh itu Branson juga dia nggak terlalu depan ya. Branson sadar kayaknya nih terancam keadaannya, bisa aja di trapping, dan itu pun adalah awareness yang begitu baik dilakukan oleh Brans. Karena Brans yang mau nggak mau, suka tidak suka yang akan ditugaskan untuk bisa menjalankan lane jauhnya. Bransnya udah kelihatan.
Dan sekarang udah bergerak dari TNC-nya menabrak lini belakang. Dan Annabelle, Spiral apa? Udah langsung dikeluarkan. Wave minion di bagian bawah udah berhasil mereka tahan, tapi barusan ada satu Spirit of Destruction yang memang sudah connect. Hanya saja mereka belum mau melakukan sebuah team fight lagi karena di bagian tengah dan di bagian bawah Wave minion yang begitu besar sudah siap menabrak ke dalam area defensif dari EVOS Glory. Oke. Dan perlahan kali ini damage cicilan sudah mulai terasa. Fireflux mereka harus dipaksa mundur dulu. Gak akan langsung bisa mudah sih untuk bisa langsung setup ke arah Lordnya. Perlahan-lahan momentum buah dari kesabaran. Downing Light juga dibantu untuk bisa nge-clear ke arah bawahnya. Dan ini PR-nya Brand sih. Brand saya harus jalanin dan bawah, dia harus ada di fight juga. Dan kita akan berharap bahwa di game kali ini EVOS Glory akan bisa memberikan yang terbaik. Lord tetap mulai dicolek-colek saja oleh pemain dari Fireflux. Wave minion di bagian bawah dihilangkan dulu oleh Brans. Sebelum nantinya mungkin akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Annabelle tidak bisa terlalu maju, Fluffy ketahuan posisinya. Wave minion di bagian atas, Dreams-nya sudah mulai mendekat. Bahkan Brans-nya sekarang peran namun pasti mulai mendekat pula, join ke dalam defensif dari rekan-rekannya. Dan Dreams gak banyak lagi hal yang bisa dilakukan, tapi Dreams-nya mulai berubah. Ada Rosa. Hey, Rosa yang mulai mendekat, tapi Dreams-nya mulai saja maju bagi depan. Tapi ada Immortal di dalam tubuhnya Dreams. Kehilangan Immortal di dalam tubuhnya dan Dreams harus pulang terlebih dahulu. Iya, dia nggak ada Primal Rat juga. Dan bahkan kali ini EVOS Glory merelakan Lordnya. Mereka bakal coba untuk setup ulang defensif saja terlebih dahulu. Dan wow, Lordnya berhasil diamankan di tangan dari TNZ. Satu buah kesempatan defensif terakhir yang akan kita lihat apakah EVOS Glory mampu untuk bisa mempertahankan high ground mereka, ataukah kita akan melihat dari Fireflux yang akan mendobrak lini pertahanan dengan begitu mengerikan karena mereka sudah siap dengan kelima pemain mereka dengan semua source, ultimate dan juga spell yang ready. Yap, Dreams di atas berusaha untuk bisa mungkin sedikit demi sedikit menghilangkan satu wave minion yang akan menabrak masuk ke dalam area defensif mereka. Ada Xbox pula di area tersebut. Sementara Alpha dan juga rekan-rekannya berusaha untuk bisa menghilangkan. Lord akan masuk lewat tengah, tapi satu wave di bagian atas akan masuk kembali dan di bawah juga. Oke. Dan Lordnya ini udah makin tebel, bakal coba untuk dikawal lagi. Kan semakin mengerikan. Dreams-nya masih mencoba untuk bisa menghilangkan lagi ataupun menabrak ke arah beberapa player. Tapi sekarang Lordnya tepat berada di depan area defensive damage dari EVOS Glory. Bahkan untuk sekarang kita lihat Fluffy-nya mulai lompat ke bagian depan. Tapi Lordnya di Spirit of Destruction-nya. Tapi Annabelle berhasil untuk diacukan bahkan Fluffy di bagian belakang. Dan Lordnya free bahkan akan ke EVOS Glory menjadi tim kedua dan benar saja. EVOS Glory